Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang masih memberi kita nafas, kesempatan, dan hati yang masih bisa merasakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini hatimu sedang lelah, jika hidup terasa berat, atau jika doa-doamu terasa belum menemukan jawabannya, semoga video ini menjadi penguat untukmu. Namun, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan cara yang sederhana tapi sangat berarti. Klik subscribe agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan dalam kebaikan. Tekan like jika tema seperti ini menyentuh hatimu. Share video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan pengingat. Dan tuliskan di kolom komentar bagaimana keadaan hatimu hari ini. Insya Allah, kita bisa saling mendoakan. Setiap dukungan kecil dari sahabat semua bukan hanya membantu channel ini berkembang, tapi juga menjadi bagian dari dakwah dan pahala jariah yang terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya." Kadang hidup terasa begitu berat, langkah terasa lambat, doa terasa lama, dan usaha seakan belum juga menampakkan hasilnya. Namun dalam ajaran Islam, setiap rasa lelah itu tidak pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ujian adalah bagian dari perjalanan iman, bukan tanda Allah jauh, bukan pula tanda Allah marah. Justru sebaliknya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157, Allah berfirman bahwa Dia pasti akan menguji dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Perhatikan, Allah tidak mengatakan jika diuji, tetapi akan diuji. Artinya, ujian adalah kepastian. Dan kabar gembira itu hanya untuk mereka yang bertahan dalam sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Bayangkan, bahkan duri kecil yang menusuk pun tidak luput dari perhatian Allah. Apalagi air mata yang jatuh diam-diam di sepertiga malam. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Ujian bukan tanda kebencian, ia adalah tanda perhatian. Ia adalah proses pengangkatan derajat. Mungkin hari ini kamu merasa lelah, merasa doamu belum dijawab. Namun Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, "Aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Dekat, bukan jauh. Mendengar, bukan mengabaikan. Terkadang jawaban doa bukan langsung berupa hasil, tetapi berupa penguatan hati. Bukan langsung berupa perubahan keadaan, tetapi perubahan cara pandang. Dan Allah juga menenangkan kita dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Perhatikan, ayat itu diulang 2 kali.
Seakan Allah ingin memastikan kita benar-benar percaya. Kesulitan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu ditemani kemudahan. Jadi, jika hari ini terasa berat, bisa jadi Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jika doa terasa lama, bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Karena setiap air mata yang jatuh dalam sabar, setiap usaha yang terus dilakukan dalam diam, setiap doa yang dipanjatkan dengan harap, semuanya tercatat di sisinya. Dan sungguh, tidak ada satupun kebaikan yang hilang dalam perhitungan Allah. Bertahanlah sedikit lagi. Sabar bukan berarti menyerah, tetapi tetap percaya saat belum melihat hasilnya. Ada kalanya ujian datang bukan pada hal yang biasa, tetapi pada hal yang paling kita jaga. Keluarga yang kita cintai, rezeki yang kita perjuangkan, atau kesehatan yang selama ini kita anggap biasa saja. Dan justru disitulah seringkali Allah sedang mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Ayat ini mengingatkan bahwa jalan menuju kemuliaan tidak pernah kosong dari ujian. Bahkan para nabi dan orang-orang soleh pun diuji pada sisi terdalam kehidupan mereka. Lihatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Allah mengabadikannya dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 83-84 ketika beliau berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang." Beliau diuji dengan kesehatan dan harta, bahkan keluarganya. Namun yang keluar dari lisannya bukan keluhan, melainkan pengakuan tentang kasih sayang Allah. Dan Allah pun memulihkan serta mengangkat derajatnya. Begitu pula ketika ujian menyentuh rezeki, Allah berfirman dalam Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seringkali ketika pintu rezeki terasa sempit, sujud kita justru semakin lama. Doa kita semakin sungguh-sungguh, hati kita semakin sadar bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan menimpakan ujian kepadanya." Ujian bukan tanda ditinggalkan, ujian adalah tanda sedang dipersiapkan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika ujian menyentuh keluarga, kita belajar berserah. Ketika ujian menyentuh kesehatan, kita belajar bersyukur atas hal kecil. Ketika ujian menyentuh rezeki, kita belajar tawakal. Dan di saat itulah hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. "Aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Dekat, bukan hanya saat hidup mudah, tetapi justru terasa paling dekat saat hati sedang rapuh. Karena seringkali kita baru benar-benar bersandar ketika kita sadar tidak punya sandaran lain. Maka jika hari ini kamu sedang diuji pada hal yang paling kamu jaga, jangan langsung berburuk sangka. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu, sedang menghapus dosamu, sedang menyiapkan derajat yang lebih tinggi di sisinya. Bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena hatimu belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan ketika hati sudah sepenuhnya bergantung kepada Allah, disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Ada satu tanda yang sering tidak kita sadari. Ketika hidup terasa sulit, tetapi hati kita masih ingin berbuat baik. Keadaan mungkin sempit, pikiran mungkin lelah. Air mata mungkin pernah jatuh diam-diam. Namun, sholat tetap dijaga. Lisan tetap berusaha jujur. Amarah masih ditahan,
meski dada terasa penuh. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga hatimu. Allah berfirman dalam Quran Surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih. Perhatikan kata istiqomah. Bukan hanya beriman saat lapang, tetapi tetap teguh saat sulit. Ketika seseorang diuji namun tetap memilih taat, disitulah kemuliaannya tumbuh. Pelan, tenang, mungkin tak terlihat oleh manusia, tapi sangat jelas di sisi Allah. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 tentang ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarah serta memaafkan orang lain. Di waktu lapang dan sempit, artinya kebaikan yang paling bernilai justru sering lahir saat keadaan tidak mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Sahih Muslim, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, itu pun baik baginya. Bayangkan, bahkan kesulitan pun berubah menjadi kebaikan ketika hati memilih taat. Saat kamu tetap menjaga sholat meski hati sedang berat, itu bukan sekedar rutinitas, itu bukti iman. Saat kamu menahan amarah padahal kamu mampu membalas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sunan Tirmizi, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan makhluk pada hari kiamat. Itu adalah kemuliaan yang mungkin tidak terlihat hari ini, tetapi kelak akan bercahaya di akhirat. Allah juga berjanji dalam Quran Surah Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Artinya, ketika kamu memilih tetap baik di tengah badai, Allah bukan hanya melihat, Dia menambah hidayahmu. Bisa jadi kamu merasa biasa saja, merasa belum berubah apa-apa. Namun setiap kali kamu memilih taat daripada menyerah, setiap kali kamu memilih sabar daripada marah, setiap kali kamu memilih jujur daripada curang, disitulah derajatmu naik sedikit demi sedikit. Mungkin kamu tidak merasakannya, tetapi Allah mencatatnya. Dan sungguh, hati yang tetap lembut di tengah ujian adalah tanda bahwa Allah sedang menjaganya. Maka jika hari ini kamu masih ingin berbuat baik, meski keadaan sulit, itu adalah nikmat yang besar. Pertahankan, karena bisa jadi, tanpa kamu sadari, Allah sedang menuliskan namamu di antara hamba-hamba yang Dia angkat derajatnya, sedikit demi sedikit. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini kamu masih bertahan, meski langkah terasa berat, itu sudah luar biasa. Jika hari ini kamu masih menjaga sholatmu, masih berusaha sabar, masih mencoba percaya meski keadaan belum berubah, itu tanda bahwa Allah masih menjaga hatimu. Ingatlah firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ayat ini bukan hanya penghibur, ia adalah janji. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan, saat kamu merasa sendirian, Allah bersamamu. Saat kamu menangis dalam doa, Allah mendengarmu. Saat kamu bertahan dalam diam, Allah sedang menuliskan kebaikan untukmu. Maka jangan pernah meremehkan satu sujudmu. Jangan pernah meremehkan satu air matamu. Jangan pernah meremehkan satu kesabaran kecil yang kamu lakukan hari ini. Bisa jadi disitulah Allah sedang mengangkat derajatmu sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kamu menyadari betapa kuatnya dirimu sekarang. Semoga Allah menguatkan hati kita semua, melapangkan dada kita, mengganti setiap luka dengan kemuliaan, dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan menuju surganya. Amin. Terima kasih sudah membersamai sampai akhir. Semoga setiap detik yang kita lalui hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.